perkataan enggak, perkataan ulama-ulama sufi mengenai tawakul. Tawakul artinya tawakal, ya. Qala Sari Sakti, at-tawakkul al-inkhila' min al-hawl wal quwwah. Tawakul itu inkhila, menanggalkan rasa bahwa kamu punya haul, punya kemampuan merubah, wal quwwah, dan kekuatan. Wa qala Junaid, at-tawakkul, tawakul itu, bertawakal itu, an takuna lillahi kama lam takun. Engkau menganggap dirimu sebagaimana sebelum engkau ada. Engkau menganggap dirimu tiada sebagaimana engkau sebelumnya tiada di sisi Allah. Sekarang Allah itu sendiri. Dulu Allah sendiri. Maka kita ini tiada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beda dengan malas, ya. Ini dua hal yang berbeda. Fayakunullahu laka kama lam yazal. Allah senantiasa esa sendiri sebagaimana ia sebelumnya sendiri. Kata sebelum, sekarang, sesudah itu nisbatnya kepada kita. Kepada Allah tidak berlaku, ya. Wa qala Sahal at-Tusturi, kullul maqamat laha wajhun. Setiap maqamat itu ada wajah, ada bentuk yang sesuai. Wa ghairu tawakkul fa innahu wajhun bila qafa. Wajhun wa qafa, ya. Dan ujung. Tapi maqam ada modelnya, ada bentuknya, tapi nggak ada ujungnya. Qala ba'duhum yuridu tawakkul al-inayata, yuridu at-tawakkul al-inayah, la tawakkulul kifayati, ya. Tawakkulul inayati la tawakkul al-kifayah. Sebagian mereka, para ulama sufi, mengatakan yang dimaksud adalah tawakkul inayah. Tawakkul itu dari kata tawakkala yatawakkalu tawakkulan, menyerahkan, mewakilkan. Mewakilkan, apa yang diwakilkan? Inayah. Seperti inayah, bantuan. Wala tawakkul al-kifayah, bukan tawakkul kifayah. Kifayah cukup. Nah, itu orang malas namanya. Jadi orang malas itu mirip-mirip tawakal. Bedanya, apa bedanya? Satu minta pertolongan, satu ya sudahlah gitu. Satu dia bermalasan dan dia menyebut malas itu sebagai tawakkul. Wallahu ta'ala ja'ala tawakkula maqrunan bil iman. Allah Ta'ala menjadikan tawakkul itu beriringan dengan iman. Beriringan itu bareng. Ya, maqrun. Bareng, ya, berbarengan. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah maka bertawakallah jika kamu benar-benar beriman. Jadi syarat tawakal itu iman dulu. Iman artinya percaya, ya. Hanya orang yang percaya yang dapat bertawakal. Bertawakal mempercayakan, mewakilkan. Saya misalnya menyerahkan, tolong urus ribat Sidi Musa. Berarti saya percaya sama Sidi Musa. Percaya dulu, baru saya wakilkan. Gitu, ya. Percaya nggak mau? Jangan antum nggak percaya sama Allah. Ya. Baik. Wa qala wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Nah, ini hampir semua ayatnya berbicara begitu tuh. Dan kepada Allah lah orang-orang beriman bertawakal. Karena objeknya taruh di depan, maka kita artikan hanya kepada Allah. Jadi kecewa kalau mewakilkan urusan kita kepada makhluk.
kecewa kalau mewakilkan urusan rezeki kita kepada tempat bekerja, kepada pasangan. Akan kecewa antum kalau mewakilkan urusan hidupnya kepada guru. Harus kepada Allah sumber semuanya. Ya. Ke tempat kerja mungkin suatu saat bisa berhenti kerja. Ke pasangan mungkin nanti cerai atau meninggal. Ya, cekcok. Kepada saudara, mungkin saudara kita ya, punya kepentingan lain. Kepada orang murid, mungkin murid kita punya kesibukan. Begitulah. Semuanya kita serahkan hanya kepada Allah. Jadi kalau thiqahnya billah, nggak ada kecewa di hati. Lebih banyak memaklumi. Oh wajar, dia sibuk. Wajar, dia juga manusia biasa. Kayak gitu kita kalau sudah percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nggak akan ada orang di dunia ini terlalu ngoyo, terlalu ngotot untuk memperjuangkan hak-hak dia di dunia. Biasa aja. Ya. Nggak akan terlalu merasa dirinya lebih super, lebih berhak untuk sesuatu di dunia. Wa qala nabiyhi wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Ini kata-kata penting ini di surat Furqan ayat 58. Dan Allah berfirman kepada Nabi, kalau kamu tawakal, bertawakallah kepada yang hidup tidak pernah mati. Bertawakal ke guru-guru mati. Tawakal kepada saudara, murid, semuanya akan mati. Ya. Dan yang nggak pernah mati cuma Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Dhunnun al-Misri, atawakkul tarku tadbir an-nafs wal inkhila' min al-hawl wal quwwah. Inilah yang sama yang kemudian disarikan oleh Abul Hasan Syazili oleh Ibnu Athaillah Sekandari. Arih nafsaka minat tadbir itu sama. Tawakal itu engkau tidak lagi mentadbir nafs, mengurusi nafsmu karena sudah ada yang jamin. Wal inkhila, lalu menanggalkan asumsi bahwa kitalah mampu berdaya, berubah, wal quwwah, kekuatannya. Wa qala Abu Bakrin tawakkul raddul aishi ila yaumin wahidin wa isqati hammi ghadin, ya. Tawakul itu kamu realistis, hari ini, besok gitu, kalau terjemahan bebasnya. Jadi jangan tulul amal, memikirkan esok lalu gak fokus di hari ini. Ini orang salah paham, dikira wah orang tawakal tuh nggak visioner. Justru orang tawakal itu sangat profesional. Hari esok itu tergantung hari ini. Maka kata Imam Ar-Raqqaq, at-tawakkul raddul aish ila yaumin wahid. Tawakul itu kamu fokus bahwa kamu sedang hidup di hari ini. Hadapi hari ini. Jangan tulul amal ke hari besok. Hari besok tergantung hari ini. Gitu. Banyak yang salah paham. Ya. Sufi itu nggak mikirin makan besok hari. Itu namanya goblok. Ya. Itu namanya konyol. Nggak ada sufi begitu. Sufi itu hatinya tuh fokus hari ini, besok. Karena dia fokus setiap hari, maka tiada hari yang terlewatkan kecuali berharga. Gitu kira-kira ya. Assalamualaikum. Wa qala Abu Bakrin al-Wasiti, aslu tawakkuli al-faqatu wal-iftikar. Jadi basic dari tawakul itu apa? Imam Al-Wasiti memberikan kisi-kisinya. Kalau kamu mau tawakal, setelah iman tadi, apalagi? Al-faqah. Merasa diri membutuhkan Allah, memerlukan Allah. Wal-iftiqar. Ya, sama ya. Wa alla yufariqa tawakkula fi amaniyi wa la yaltafit
wala yaltafitu basaruhu ila tawakkulihi lahzatan fi umri. Ini dahsyat ini. Ia tidak pernah melepaskan tawakal dalam angan-angannya. Maksudnya dia bersandar ke tabungannya, ke pekerjaannya, itu enggak tuh. Ke gurunya, enggak boleh begitu. Ya. Dan kalau dia sudah tawakal, la yaltafit basaruhu ila tawakkulihi lahzatan. Tidak pernah melirik dirinya ini ahli tawakal. Jadi tidak pernah merasa dirinya bertawakal. Nah ini penting nih. Jadi orang tawakal tuh nggak ngerasa dirinya tawakal. Karena kalau dia ngerasa sekali saja, apa yang terjadi? Dia ngerasa cukup. Besok dia nggak tawakal lagi. Ya. Wa qala ba'duhum man arada an yakuma bihaqqi tawakkuli nafsihi. Qabran yudfinuha wa yansa ad-dunya wa ahlaha. Lianna haqqa tawakkul la yakumu laha ahadun fil khalqi ala kamali. Siapa yang ingin menunaikan atau menegakkan makom tawakal itu pada dirinya, maka dia harus sadar tujuan hidup dia nanti berakhir secara nafsiah di kubur. Maka kalau dia begitu, kuburionnya yansad dunya wa ahlaha, dia pasti melupakan dunia dan isinya. Lianna haqiqat tawakkul la yakumu laha ahadun minal khalqi ala kamali. Gak ada orang yang sanggup menunaikan hakikat tawakul itu secara sempurna kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini nggak disebutkan ya. Qala sahal awwalu maqamati tawakkul an yakuna al-'abdu baina yaday Allah ta'ala kal mayyiti baina yaday al-ghasil yuqallibuhu kaifa arada wa la yakunu lahu harakatun wa la tadbir. Jadi tawakal itu pertama kali itu adalah membiarkan diri pasrah dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak protes. Berarti dalam tawakal ada ridho nggak? Ada ridho. Maka ujung tawakal nanti ridho. Awal tawakal pun ridho. Tapi tawakal yang awal itu diawali dengan kepasrahan. Pasrah dulu. Maka berartilah tawakal itu kepasrahan. Ya. Kalau saya pasrah, itu awalnya percaya. Awalnya percaya, bentuknya pasrah, ujungnya ridho. Nggak ada ya. Protes nggak ada corona. Protes nggak antum disuntik vaksin? Nggak ya. Ya, saya nggak disuntik tapi peduli lindungi, oke. Waduh, urusan antum lama Allah ya. Ya urusan kita tuh. Kaifa arda wa la yakuna lahu harakatun wa la tadbir ya. Jadi ibarat orang mati sedang dimandiin yang mandiinnya. Bisa nggak orang mati itu protes? Mau balik, mau dicolek ya. Bebas. Ya, itu maksudnya. Itu awalnya. Wa qala Hamdun Al-Qassar. Jadi ini Hamdun ini nama ulama besar ya. At-tawakkul huwa al-i'tisamu billah. Tawakkul itu berpegang teguh kepada Allah. Wa qala Sahlun aidan ala ilmu kulluhu babun min at-ta'abbud wa ta'abbud kulluhu babun min al-wara wal wara kulluhu babun min az-zuhd wa az-zuhd kulluhu babun min at-tawakkul. Ini cara beliau ngomong-ngomong ini Sahal. Ilmu itu semuanya adalah bab daripada ubudiyah. Ubudiyah itu adalah bab daripada wara, hati-hati, ketakwaan. Wara itu adalah bab daripada zuhud. Zuhud adalah bab daripada tawakkul. Berarti tawakkul tinggi sekali ya.
Sangat-sangat tinggi. Makanya orang tawakal itu tidak dihisab, tidak diazab. Dan orangnya langka. 70.000 orang yang masuk surga tidak dihisab, tidak diazab. Apa kriteria mereka? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Mereka tidak ruqyah syirik. Ya. Sekarang ada ruqyah bentuknya syar'i, tapi batinnya syirik. Malah khurafat. Kok percaya mau omongan jin yang diomongin? Itu hati-hati tuh. Kalau ada syekh yang masuk, ada ruh siapa yang masuk, itu ngaku-ngaku aja jin tuh. Belum tentu dia, ya. Jadi saya nggak percaya. Sampai ini saya nggak percaya kalau jin tuh ngomong. Hatta liyum. Ya. Saya nggak percaya kalau ada yang ngomong dari orang kesurupan, itu benar. Dia ngaku Islam pun saya nggak percaya. Ya. Main-main aja deh itu. Dia punya isyarat-isyarat tertentu, saya nggak percaya. Siapa tahu orang stres ya. Jadi yang dia omongin stres-stres yang terpendamnya itu. Hati-hati kalau main-main sama ruqyah. Ya. Ruqyah itu suatu hal yang unik. Dia dibutuhkan di saat perlunya dan jangan percaya sembarangan. Ya. Ada kawan kita anti banget sama doa-doa kiai. Embus-embusan kiai dianggap syirik. Terus dia buka klinik ruqyah. Dan sekarang ngaku sudah mau Islamkan jutaan orang. Jutaan apa? Jutaan jin. Di prank sama jin deh. Ya udah lama tuh, dari tahun kapan itu? Udah tahun jebot. Udah. Dulu waktu ketemu masih bilangnya 2000. Sekarang nggak tahu udah jutaan. Tuh. Dia nggak percaya dengan khazanah ilmu tasawuf, tapi dia kemudian percaya dengan khazanah perjinan. Lucu gak tuh? Lebih percaya sama yang gak jelas. Orang ngomong-ngomong stres, dia percaya sama yang ngomong itu. Gak percaya sama orang yang baca kitab. Gak percaya dengan orang yang hasil kebeningan kolbunya dari Riyadhal Zikir. Waras gak sih? Ya, jangan-jangan dia gak waras. Dan itu banyak hari ini. Banyak hari ini. Kita kalau sebut nanti banyak yang tersinggung ya. Tersinggunglah kalian ya. Udah jelas orang alim, baca kitab, udah ngaji, ngajar pesantren 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, malah dianggap syirik. Yang dipercaya, orang lagi kesurupan terus nunjuk-nunjuk kaligrafi, Ashabul Kahfi berhancurkan. Itu kan penghinaan terhadap simbol-simbol Allah, syiar-syiar dari Allah. Tahu kan antum? Ya. Tahu ya? Tahu. Sholawat Nariyah dihancur-hancurin. Masa dia percaya sama orang lagi stres itu, yang diganggu sama jin, terus ngomong, ya Allah. Itu kan, waduh, ajahalul juhala. Orang jahil sejahil-jahilnya percaya sama orang kesurupan. Ya. Jangan coba-coba kesurupan sini, saya usir. Ya. Orang kesurupannya. ويقول وقال التقوى واليقين مثل كفتي الميزان وتقول لسانه به تعرف الزيادة والنقصان. Takwa dan yakin ibarat dua bagian sisi daripada timbangan. Kafatil mizan. Sisi kanan, sisi kiri. Mizan artinya apa? Timbangan. Ya. Ada takwa, ada yakin. Nah, tawakul lisanuhu. Tawakul itu lisannya. Ketahuan di situ nambah atau berkurang. Jadi teman-teman, tawakul ini bab mahal. Mampu menjalani makom ini, antum gak dihisab, gak dihazab. Tapi orangnya cuma 70.000, berarti dikit ya.
Sahabat Nabinya 124.000. Berarti tidak semua sahabat Nabi sampai ke makom ini. Tuh, level sahabat tuh. Kita bukan orang-orang yang selevel sahabat. Tapi tenang, kan ada sanad. Yang 70.000 punya murid kan? Pasti muridnya jadi ahli tawakal juga. Muridnya punya murid lagi. Ini nih yang nyampe ke kitab ini. Semoga sanadnya nyampe ke kita dan secara lahir batin membuat kita dapat nur tawakul. Wa yaqa'ana tawakkula ala qadri ilmi wal wakil. Ini kata-kata kunci nih. Kamu dapat bertawakal sebatas pengetahuanmu mengenai Allah yang engkau serahkan urusanmu kepadanya. Allah lah yang bernama Al-Wakil. Nah, sejauh apa kita kenal kepada Allah, sejauh itulah seseorang dapat percaya menyerahkan urusannya. Saya misalnya tadi percaya kepada Sidi Musa urusan riba. Sejauh mana saya percaya, sejauh sebanyak itulah saya serahkan. Kira-kira begitu. Kalau enggak, ya pasti ada yang disembunyiin. Kunci nggak dikasih, gitu kan. Di kamar ada yang nggak dikasih. Gitu. Itu tanda tuh ada yang nggak dipercaya tuh. Nah, berarti belum selesai tawakulnya. Kira-kira begitu ya. Antum nih punya akun. Sama pasangan diizinin buka. Ya. Atau nggak diizinin. Itu masalah tawakul tuh. Ya. Karena kita nggak menyerahkan kepadanya, jadi kita nanti tanya nanti, makanya dihisap kan. Kamu apa sih isinya gitu. Tapi kalau kita percaya, dibiarin dia buka aja, baca aja. Dihisap nggak sama dia? Ditanya-tanya nggak sama dia? Ya enggak, kira-kira begitu. Ini sama pasangannya begitu. Apalagi sama Sang Maha Kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat clue-nya. Analog lebay. Fa kullu man kana atamma ma'rifatin atau atamma ma'rifatan boleh, kana atamma tawakkulan. Siapa saja yang sempurna ma'rifatnya atau setiap kali sempurna ma'rifat seseorang, sempurna juga tawakkul. Berarti sempurna ini ada tingkat-tingkatnya ya. Sempurna versi seseorang itu penuh. Mungkin gelasnya cuma segini, ada yang gelasnya 2 kali, ada yang gelasnya 1 drum, ada gelasnya sesungai, ada gelasnya sesumur. Tergantung pengenalan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man kamula tawakkuluhu ghaba fi ru'yatil wakil an ru'yati tawakkuli. Siapa yang sempurna penyerahannya, tawakkulnya, ghaba fi ru'yatil wakil, maka dia akan lenyap, karam, fana. Fi ru'yatil wakil, asik memandang orang yang dia percaya, zat yang dia percaya, tidak sempat melihat cara dia bertawakal, cara dia untuk percaya. Nih, contoh lain nih. Rokiin belum paham Rokiin. Kita punya pasangan, dapat gaji, dapat penghasilan, kita serahin semua sama dia, kita nggak hitung-hitung. Serahin semua sama dia. Gak paham kan Rokiin? Ya, setaf. Jadi kalau kita sudah percaya nih, ini contoh gampang kekasih. Berapa dapat dulu kamu hitung, kamu simpan, kira-kira begitu. Tapi kalau antum tuh masih curiga sama bini, sama istri, waduh gawat. Berarti belum benar-benar kenal sama dia. Belum benar-benar percaya sama dia.
Khawatir nanti kalau kita bagi-bagi sama ibu, sama ayah, dilarang sama dia. Oh, berarti belum benar didik istri itu. Istrinya juga belum benar. Masa suaminya kirim untuk keluarganya dilarang? Malah seharusnya dia nyuruh, berterima kasih. Bang, kirim dong untuk keluarga. Ya, tanda terima kasih. Udah gedein lakinya dari kecil sebagai gede kan? Kira-kira begitu. Tinggal terima kasih doang kok. Ya. Sekarang tinggal megang-megangin dia ya kan. Kan enak tuh sebenarnya. Kalau dia paham. Apalagi laki-laki ini kalau punya ibu, punya istri, dua hal, dua sisi. Kalau nggak pinter-pinter ngelolanya, bisa perang dunia ke-7. Bukan ketiga lagi. Tiap hari soalnya bisa perang. Ngirim dikit cebrut. Tapi kalau antum bisa memahamkan itu, wah itu nikmat sekali. Nikmat sekali. Berkahnya seorang suami itu karena ibunya, bukan karena istrinya doang. Istri itu di bawah keberkahan ibu. Maka ketika Sayyidina Abdullah bin Umar di sidang bapaknya, istrimu kurang ajar. Kira-kira begitu. Cerain, talikha. Abdullah bin Umar lagi kesem-sem sama bini, lagi kesemaran. Terus gimana? Nggak percaya. Akhirnya Abdullah bin Umar udah kita datang ke Rasul aja. Jadi anak sama bapak sempat konflik tuh. Karena Umar merasa ini istrinya membuat dia jauh dari agama. Jauh dari ibunya. Walhasil disidang di depan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ikuti kata bapakmu. Karena Rasul yang ngomong langsung dekat. Baik, saksikan hari ini. Utalliquha. Aku ceraikan istriku. Berat itu. Sekarang orang kawin-kawin lari coba. Gak paham dia. Orang tuanya lebih berharga daripada lakinya. Ya. Kalau cowok kain lari nggak apa-apa. Ini perempuan. Maaf ya yang kawin lari. Mumpung ada waktu antum minta maaf lah. Inna quwwatal ma'rifati tufidu sarfal ilmi bil adli fil qismah. Kekuatan ma'rifat. Jadi ma'rifat itu energi. Memfaedahkan apa? Sarfal ilmi. Penerapan ilmu secara adil dalam membagikan. Wa annal aqsama nusibat bi'izail maqsum lahum adlan wa muwazanah. Ini masih satu makna ya. فإن نظر إلى غير الله لوجود الجهل في النفس وكل ما أحس بشيء يقدر في توكله يراه في منبع النفس فنقصان التوكل يظهر بظهور النفس وكماله يثبت بغيبة النفس. Ini kaidah. Kesempurnaan tawakul itu adalah dengan menghabiskan sisi nafsiyah. Kekurangannya, celaknya nafs tawakul adalah menonjolkan sisi nafsiyah. Termakan kita gimana? Itu masih ngomong begitu. Seperti belum percaya. Tawakal tidak ada urusannya dengan malas. Tawakal itu dua hal yang berbeda dengan malas ya. Udah nyampe di alam tawakal dia. Walaysa lil aqwiya i'tidadun bitasika wa tawakkulihim. Wa innama syughluhum fi taghibin nafsi bi taghid muradil qalb. Jadi kita nggak sibuk untuk membenerin gimana cara tawakal. Yang kita benerin adalah ngurusin ngalahkan nafsiyah supaya nonjol kolbu. Jadi jangan sibuk, gimana cara tawakal? Kayak antum, gimana cara wusul biar zikir enak, biar khusyuk? Itu kesalahan orang nanya selama ini. Jadi akhta al-sa'ilin fi yawmin al-hadir ay yas'alu kaifa nakhsha. Orang banyak sekarang nanya, gimana cara khusyuk? Benar nggak? Itu keliru. Jangan sibuk bagaimana khusyuk. Khusyuk tempatnya di mana?
Maka uruslah kolbumu untuk tidak sibuk dengan selain Allah, itulah khusyuk. Maka khusyuk itu ada tingkat-tingkatnya. Saya sebut saja nama Allah dari awal takbir sampai akhir, itu sudah khusyuk. Khusyuk dalam yani antazkurahu bismi, menyebutnya dengan namanya. Ada yang khusyuknya dengan merasakan bahwa namanya itu sudah memancar di kalbunya. Ada yang khusyuknya dengan merasa bahwa Allah yang punya nama sedang menatapnya. Ada yang khusyuknya dengan seakan-akan dia memandang ngobrol dengan yang punya nama. Mana yang lebih mudah? Antum coba aja dari awal takbir sampai assalamualaikum baca Allah, Allah pasti keputus-putus. Pasti keputus. Tapi kalau saya zikir, antum zikir. Lalu zikirnya diitikatkan, Allah maha memandang qalbuku. Kalau kita merasa dipandang oleh seorang guru yang kita hormati, gerak kita jadi gimana? Oh, grogi kalau baru kenal. Tapi kalau sudah lama kenal, kita hati-hati. Maka khusyuk ini salah satunya adalah hati-hati. Sungguh-sungguh. Gitu. Jadi jangan tanya-tanya aneh-aneh kalau bab khusyuk itu. Oke? وَإِذَا غَابَتِ النَّفْسُ إِنْ حَسَمَتْ مَادَةُ الْجَهْلِ فَصَحَّ التَّوَكُّلُ وَالْعَبْدُ غَيْرُ نَاظِرٍ إِلَيْهِ. Jadi orang tawakal itu nggak merasa dirinya tawakal. Orang suluk tidak merasa dirinya suluk. Orang tarekat tidak merasa dirinya bertarekat. Orang suci tidak merasa suci. Orang ikhlas tidak merasa ikhlas. Gitu. Nah disitulah boleh orang ngomong ana mu'minun insyaallah. Aku mukmin insya. Tapi kalau maksud dia ana mukmin insyaallah itu syak, itu tidak boleh. Jadi kata insyaallah pada kata iman tidak boleh ada syak. Tapi yang boleh apa? Saya berharap iman saya diterima oleh Allah. Jadi satu kalimat tapi bisa diterjemahkan berbeda. Baik. Inna Allah wa kullama taharraka minan nafsi baqiyatun yaridu ala damirihim sirru qawlihi ta'ala inna Allah ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai'. Ya, setiap kali ada gerak dari nafsnya, jiwanya, maka ada bisikan ke dalam kalbunya. Allah Maha tahu apa yang mereka seru kepada selainnya. Min syai', apapun itu. Fayaghlibu wujudul haqqi al-ayana wal akwana. Jadi wujud Allah itu akan mendominasi, mengalahkan wujud selain Allah. Emang wujud selain Allah ada jika dibandingkan Allah? Kan gak ada, kalau dibandingkan Allah jadi tiada. Wa yaral kauna billahi min ghairi istiqlal kauni fi nafsihi wa yasiru tawakkul hina idzin ittirara. Maka dia melihat alam itu dengan Allah, bahwa alam ini tiada kecuali dikunkan, Allah adakan. Dengan begitu dia otomatis ittiraran ini saya nerjemahin bukan terpaksa, tapi otomatis dia bertawakal tanpa perlu ada usaha yang berat. Gak perlu dibuat-buat, gak ada takalluf. Dia betul-betul alami. Ya. Wala yuqdahu fi tawakkul misla hadha al-mutawakkil ma yuqdah fi tawakkul du'afa fi tawakkul fi wujul asbab wal wasail لأنه يرى الأسباب مواتا لا حياة لها إلا بتوكل وهذا توكل خواص أهل المعرفة. Lain lagi kalau orang ahli ma'rifat, khawas, mereka la yaral asbab, ya, mawatan la hayatan laha. Jadi tidak memandang asbab itu apakah dia mati atau hidup, dianggapnya nggak ada. Tapi sebenarnya yang di alam semesta ini kan semuanya adalah pancaran dari 4 ma'rifat itu. Tiada di alam ini kecuali yang zahir ini adalah fi'il Allah. Yang batin darinya adalah nama Allah.
Lebih batin lagi adalah sifat Allah. Lebih asrar lagi, lebih batin lagi adalah zatullah, ya. Ini beliau ngasih ngasih teori. Kalau Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin lain lagi ceritanya. Beliau kalau bab tawakul dia tambahkan at-tauhid. Nah, di jilid keempat dari Ihya Ulumuddin kan Sidi Musa kan sudah dapat ya mengajarkan Ihya Ulumuddin di pengajian Al-Badar. Gimana kata Bang Dik? Allah. Itu beliau menjelaskan tawakul itu ma'rifatkan tadi dikatakan ada kaidah at-tawakkul ala qadril ilmi bil wakil. Ini kaidah paragraf terakhir. Tawakalmu sejauh manakah, setinggi apakah dia, sesukses apakah kamu tawakal, yaitu seberapa pengetahuanmu terhadap Allah tempat engkau menyerahkan urusanmu. Jadi ma'rifatullah itu kunci-kunci daripada tawakul. Ya. Kalau orang kenalnya baru di nama, maka dia sibuk wiridan untuk tawakal. Makanya banyak thariqat ijazahan. Baca ini, biar begini. Jadi thariqatnya thariqat asma. Thariqat wirid. Tapi kok dari dulu thariqatnya wirid mulu? Kita nggak ngelarang wirid. Wirid itu penting. Tapi jangan. Emang kalau nggak baca hasbunallahu wa ni'mal wakil, antum nggak tawakal? Ijazahnya kan 450 kali. Itu wiridan kita. Tapi kita nanya nih, kalau antum nggak baca hasbunallahu wa ni'mal wakil terus nggak tawakal gitu, kan enggak. Zikir ini itu hiasannya, makanannya lidah dan kolbu. Kalau seandainya nggak baca ini tetap kita tawakul, kira-kira begitu, nggak rusak. Maka zikir ini tidak menambahkan tawakal, tidak mengurangi. Nah, itu baru orang khawas. Kalau kenal itu adalah zikir tertinggi. Gak perlu dia wirid-wirid berbelit-belit ya. Puasa banyak-banyak. Kalaupun dia puasa, dia puasanya karena cinta. Kalaupun wirid, kena wiridnya karena mahabbah. Gak lebih. Bukan karena ingin menambahkan rasa tawakal. Jadi kalau begitu, mungkin gak seorang murid datang ke guru, Tuan Guru, kasih wirid dong, biar bisa beli rumah. Tuan Guru kasih wirid dong, biar bisa beli motor. Ya, kan enggak mungkin. Ini sudah ada semua. Kalau emang udah percaya, ya. Nah, ikhwan ribat, akhwat ribat, harusnya begitu. Nggak ada lagi yang minta-minta wirid supaya begini begitu, itu norak. Ya. Mau jadi waliullah kok wiridnya wirid norak, wiridnya wirid ma'rifat, jangan wirid yang norak. Ya. Itu sudah lama orang begitu. Toh banyak yang gugur. Dia sudah wiridan, ternyata gak ada hasilnya. Akhirnya dia meragukan wiridannya. Dan tidak sedikit yang meragukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi kalau dia percaya sama Allah, suka-suka Allah dong. Mau ngasih kapan, mau ngaturnya kapan. Gimana? Masih mau norak nggak? Maka di sini nggak ada bagi-bagi wirid begitu. Di sini ijazah wiridnya wirid ta'abudi, wirid ubudiyah, bukan wirid karomat. Kita nggak bagi-bagi wirid-wirid ma'unah, mahabbah, peletiyah, Sulaimaniyah. Nggak ada di sini. Nggak laku di sini, tuh norak bagi kita. Ya maaf ya. Dan kalau minta aneh nggak kasih. Ya, ada kita sanadnya, kitab-kitabnya kan itu punya Syamsul Ma'arif Kubra. Saya menjelaskan bahwa kitab itu boleh dikaji kalau ada guru yang ahli.
Tapi kalau nggak ahli jangan coba-coba, bisa miring-miring sebelah ntar. Ya. Karena interaksinya dengan ilmu huruf dan alam-alam arwah jin, arwah-arwah kadam, itu berbahaya. Walaupun kita tidak menganggapnya syirik, tapi jangan main-main dengan api. Khawatir ente kebakar. Ya. Ini alam yang sudah beda dimensi. Ya. Jadi kalau mau berguru ilmu-ilmu ilmu hikmah kalau di Indonesia ya, harus benar-benar dengan wali. Jangan cuma dengan orang yang kuat wiri dan riadoh. Sampai kurus-kurus badannya riadoh. Tapi nggak kasyaf ya, sama aja bohong. Ya. Guru yang sejati itu cukup salaman antum sakti, itu bener. Hampir itu macam-macam. Sakti itu kalau deket kepada yang maha sakti. Udah deket, maksud deket di situ percaya. Percaya nggak sama Allah? Kalau percaya dekat sudah. Masalahnya kan nggak percaya. Masa Allah dibayar dengan mahar-mahar zikir sekian? Lagi-lagi kita bilang, Nora, kapan mau jadi wali kan? Ya, wali murid aja lah. Mungkin ada yang nggak senang dengan kalam saya ini. Di antara praktisi-praktisi kebatinan. Jangan antum nggak senang. Nggak senang berarti nafsiyahnya masih ada masalah. Cobalah, masa dari dulu begitu-gitu aja. Nggak capek. Pasti capek loh. Supaya laris zikir ini. Capek loh. Nunggu kapan larisnya nih. Ya, wirid udah banyak nih. Itu genting loh kolbunya. Kan saya pengalaman. Saya pengamal itu. Sebelum saya bertorikot, di rumah saya itu banyak buku-buku itu. Dan saya pengamal itu. Pengen ini, pengen itu, kita cobain semua. Ya, 1-2 berhasil sih. Cuma nggak mau ngobati semua. Ya. Kita ngamalin juga dulu itu. Karena buku-bukunya banyak di rumah. Kitab-kitabnya kita dapat ijazahnya. Ya, termasuk orang yang firqoh kecewa lah. Torikoh kecewa. Jadi teman-teman yang melakukan Allah, itu bukan tasawuf. Bentuknya mirip, pengijazahan, wiridan, angka-angkanya. Tapi itu bukan tasawuf. Tasawuf itu yuwassiluka ila ma'rifati. Menghantarkan engkau kepada ma'rifat kepadanya. Bukan memberatkan kamu dengan wirid. Itulah yang dikatakan Maulana al-Imam Abdul Hasan Syazili. Berkali-kali saya ulang. Syekhuka man la yut'ibuka. Gurumu bukan yang ngasih beban kamu zikir ini, zikir ini, zikir ini. Kalau antum talqin, itu kan antum yang minta, malah dikasih kan. Kalau nggak minta, nggak saya kasih. Karena di torikot kita, aslu torikotina at-ta'lim wa ta'rif. Ngaji. 2 aja. Ta'lim, ta'rif, sama ngaji kan. Nah, tapi kalau ingin menjalani torikot nafsiyah, kalau antum minta, baru kita kasih kurikulumnya. Dan itu pun pelan-pelan. Nggak ada yang langsung 5.000 kan, nggak ada. Ada nggak yang aneh suruh puasa? Nggak ada kan? Karena kita tahu, aneh pun malas puasa. Dulu-dulu mah kita sering puasa. Sekarang makan jarang, makan nggak banyak, tapi puasa juga berat. Tahu tuh ya. Paling kita suruh, ya hayu qayyum dulu, pelan-pelan. Coba 40 kali doang habis sholat. Emang banyak itu? Ya kan? Habis itu, apalagi? Kalau bisa 1.000. Kalau udah berapa hari 1.000. Kalau sudah terasa kolbunya ringan, artinya nggak ada paksaan lagi membacanya, baru ditalkin. Setelah ditalkin, kalau bisa zikir 40 kali lagi. Gitu. Terus begitu aja, pelan-pelan. Sehingga kolbunya nggak mengalami kaget. Nggak ada rasa ta'ban. Kalau antum masih merasa ta'ban, berarti belum benar berguru sama kita. Ya. Ngaji di sini
Berat nggak? Sebelum datang ke sini ada, aduh gitu. Berarti belum benar berguru sama Ana itu. Ya, sebelum ke sini kayaknya berat gitu. Tapi nyampe enak misalnya. Oh, berarti hijabnya masih ada beberapa. Cuma antum merindukan pertemuan ini. Oh, berarti sudah jadi murid. Insya Allah. Enggak ya, bener. Kayak bener aja ya. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, fi soal. Oh ya, tadi saya lupa. Imam Ghazali memberikan prakteknya langsung. Dengan lafaz la ilaha. Jadi la ilaha illallah bagi Imam Ghazali itu dibagi 4 tingkatannya. Di situ ketahuan dia tawakal atau tidak. Kalaupun ia tawakalnya setingkat apa. Pertama, man qala la ilaha illallah bilisanihi la biqalbihi. Orang yang baca la ilaha dengan lisannya tapi kalbunya nggak ngikut. Berarti tawakal palsu. Tawakalnya, gimana coba la ilaha illallah itu dibaca di lisan, tembus ke kalbu, talqin. Maka talqin itu membimbing. Ada geraknya nggak kalau baca la ilaha illallah? Ada titik-titik yang dilewati nggak? Nah, itu supaya kalau titik-titik itu adalah cara untuk membatasi pikiran supaya nggak kemana-mana. Itulah ijtihad dari para ulama kita terdahulu. Tapi rahasianya sebenarnya dari Nabi Khidir juga. Jadi diambil dari pusar, ditarik ke ubun-ubun, terus dihantam ke kalbu gitu ya. Itu adalah cara yang diwariskan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, Bahauddin Shah Naqsyabandi, Abu Hasan Syazili kepada murid-murid mereka untuk memenjarakan nafsiyah, untuk memfokuskan fikrah. Lalu kalau begitu baru kalbunya merdeka. Ya. Baik. Yang kedua, yang membaca la ilaha illallah dengan lisannya, lalu mentasdiknya dengan kalbunya. Jadi dia sadar dia baca la ilaha. Inilah bacaan la ilaha mukmin. Tapi yang mukmin ini bacanya baru tengkar tuh di kepalanya. Apa sih makna la ilaha illallah gitu? Enaknya apa sih? Kok ada yang nangis ya? Kok ada yang teriak-teriak ya? Kok ada yang mabuk-mabuk ya? Jadi dia orang zikir, dia mikir. Kalau yang tadi dia zikir tapi main-main. Kalau yang ini dia sudah mulai orang zikir dia mikir. Kenapa ya kalbuku nggak bisa merasakan nikmat yang dibaca orang? Sudah ada protes di kalbunya. Hei diri, hei jiwa, ada apa denganmu? Orang ini biasanya orang-orang ahli kalam, ahli fikih. Dia sudah tahu hebatnya la ilaha illallah, tapi belum dapat teknik baca la ilaha illallah. Terus naik ke posisi yang mana? Man qala la ilallah wa qalbuhu yaqul wa qalbuhu taqul la ilaha illallah. Orang yang baca la ilallah di kalbunya dihunjamkan tiada yang berbuat, tiada yang menggerakkan hatta la ilallah dia kecuali Allah lah yang menggerakkan. Makom namanya fana fi af'alillah. Terus kalau yang keempat, baru sekarang boleh kita buka. Dulu biasanya saya tahan-tahan. Saya tambahin jadi 5 ya. Yang keempat, yang baca la ilaha illallah, lalu semua sifatnya, dirinya, nafsiyahnya, fikrahnya, kalbunya lebur dalam sifat-sifat Allah. Kalau Ghazali kan 4, saya tambahin 5. Yang kelima, orang yang baca la ilaha illallah, lalu di ruhnya ada bisikan, anallah, akulah Allah. Maka di saat itu, walaupun dia memandang ke alam, tapi sebenarnya dia sedang berbicara kepada pencipta alam. Saya tidak menerjemahkan seperti yang diterjemahkan Ghazali. Ghazali mengatakan, man qala la ilaha
wa fi qalbihi la mawjuda illallah. Nah, itu kata Ghazali. Sekarang direvisi. Ya. Kata Ghazali apa? Yang keempat bagi dia, siapa yang baca la ilallah di kalbunya dan mengatakan tiada wujud kecuali wujud Allah, khawatir salah paham orang. Maka kita kembangkan lagi. Fi'il, sifat, zat. Ya. Berarti ada 5 ya. Yang 5 pertama dibuang. Jadi 4 juga jadinya. Tapi kalau ngikutin model Ghazali, jadi 5. Kita tambahkan di situ sifat. Dan pada bab fana fizzat pun maknanya kita rubah. Bukanlah maujuda illallah. Tiada yang wujud kecuali Allah. Ini membahayakan antum. Ya. Di zaman Ghazali beres maknanya. Tapi zaman sekarang orang salah paham nanti. Dia kira wujudnya nanti wujud Allah. Tiada wujud kali wujud Allah. Wujud ke wujud Allah. Waduh, ya ngayal lagi dia kan. Apa yang benar? Coba ada ayatnya. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad. Kul innama ana basyarum mithlukum. Aku ini bashar. Wujudku wujud bashar. Sama seperti kalian. Bedanya cuma satu. Nah, siapa yang mewarisi ini? Ini orang yang panahnya fana fizzat. Yuha ilayya. Annahu la ilaha illa. Nah, itu. Bahwasannya aku manusia. Jadi ini isbatul wujud, wujudul basyariyah. Ini yang sahih nih berdasarkan isyarat yang kita dapatkan. Ya. Ini belum pernah dikembangkan sebelumnya juga sebenarnya. Ini ziyadah terhadap apa yang dijelaskan oleh Maulana Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Supaya hati-hati karena kita isbatkan wujud kita sebagai bashar, tapi ruhnya kita juga isbatkan bahwa dia ditiupkan. Apa yang ditiupkan ke dalam ruh? Allah mengatakan, la ilaha illa ana. Maka lisannya baca la ilaha illallah, kalbunya seakan-akan mendengarkan Allah berkalam, la ilaha illa ana. Atau kalbunya seakan mendengarkan, ruhnya seakan mendengarkan, anallah, akulah Allah wahai hambaku. Itu yang halus. Ini tarekat halusiyah. Tarekat akhir zaman. Tarekat al-Muhammadi. Ya, tarekat Ghazali al-Muhammadi. Ya, yang sudah kita revisi. Di zaman ini boleh kita merevisi. Kalau enggak nanti terjadi seperti apa yang terjadi sebelumnya. Karena kalam Imam Ghazali ini dibaca oleh yang bukan ahlinya, apa yang terjadi? Mereka mengatakan wujuduna wujudullah. Itu terjadi di zaman Hamzah Fansuri. Ya, dikomentari oleh Al-Qurani. Dikomentari oleh Abdul Rauf Singkili. Dijawab lagi oleh Burhanuddin Asy-Syattari. Dan sampai sekarang, ya, sampai sekarang udah. Dan kita nggak mau mengulangi kesalahan yang sama. Nanti ma'rifatnya nggak nambah-nambah. Di situ aja jalan di tempat. Ya. Paham? Jadi gimana cara bacanya? Lidah baca la ilaha illallah. Ya seakan-akan ruhnya mendapat makna. La ilaha illa ana. Kalau belum dapat rasa ini, turunkan lagi. La ilaha illallah, la sam'a, wa la basara illa billah. Ya, tiadalah yang mendengar kecuali karena diperdengarkan Allah. Tiadalah ilmu kecuali diberikan oleh Allah. Tiadalah hayat kecuali dihayatkan Allah. Tiadalah kudrah kecuali dikudrahkan Allah. Tiadalah iradah kecuali diiradahkan Allah. Tiadalah kalam kecuali dikalamkan Allah. Ya itu tuh. Itu yang nomor 4. Kalau yang nomor berapa tadi? 3. Itu tinggi loh. Nomor 3 itu udah wali ente. Ya. La fa'ilail. Tiada yang berbuat kecuali Allah, itu kun fayakunnya. Itu sudah wali, sudah. Kalau yang di atas itu, yang sifat itu sudah muhibbin. Al-muhib, pencinta.
La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, sehingga aku jatuh cinta kepadanya. Jika aku jatuh cinta kepadanya, aku ganti sifatnya. Basornya jadi basorku, samanya jadi samaku. Gimana? Jadi jangan tinggi-tinggi dulu sampai yang nomor 5. Tapi kenapa saya bolehkan untuk menyampaikan yang nomor 5? Siapa tahu Allah berikan antum jalan pintas. Ya, benar. Kalau enggak ya nomor 3 udah keren itu. Nomor 2 aja udah selamat. Man qala la ilaha illallah min qalbihi au nafsi. Itu dia. Udah hebat itu bisa yang nomor 2. Yang penting jangan nomor pertama ya. Dicatat ya tuh? Catat itu ya. Itu nggak ada di kitab itu. Nomor 2 boleh. Yang kedua, man qala la Allah fi qalbihi la ilaha illallah. Yang ketiga ya. Yang keempat, ya, man qala la ilaha illallah wa afna jami'a sifatihi ila sifatillah. Ya. Yang menfanakan, yang menenggelamkan, menghabiskan semua sifatnya dalam sifat Allah. Dan yang terakhir, man qala la ilallah, lalu ruhnya seakan-akan mendengar sang penghembus ruh berkalam, la ilaha illa ana. Gitu. Itu udah hebat itu. Sebenarnya di atas itu ada lagi, tapi nggak boleh. Ada lagi tuh 6, ada lagi 7. Cukup di situ dulu ya. Nanti jadi Thariqat Ihya Ulumuddin, jadi panjang ntar. Marah si di Musa ntar yang dapat sanadnya ya. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Gak ada. Ya udah, kita lanjut dulu ya. Itulah alasannya kenapa Thariqat itu yang ditalkinkan la ilaha, karena Nabi mentalkinkan la ilaha illallah. Itulah puncak, itu jalan pintas. Jadi Nabi itu ngasih jalan pintas. Yang nanya siapa? Ali bin Abi Thalib. Qarabut turuk ya, wa arfa'ut turuk, semuanya diminta sama dia kan. Ya.